Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pengangguran di Sulawesi Selatan mengalami penurunan 24,62 ribu orang. Hal itu berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik BPS Sulsel yang diekspos baru-baru ini. Kepala BPS Sulsel Arianto memaparkan per bulan Februari 2023, penduduk usia kerja mencapai 7,08 juta orang atau naik sebanyak 103,3 ribu orang. Dari jumlah itu penduduk usia kerja mencapai 4,56 juta orang angkatan kerja dan 2,52 juta yang bukan angkatan kerja. Adapun tingkat pengangguran terbuka TPT Provinsi Sulawesi Selatan bulan Februari 2023 sebesar 5,26%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,75%. Bahkan Arianto menyebut TPT Provinsi Sulsel lebih rendah dibandingkan nasional 5,45%. Merespon hal itu, Gubernur Sulsel Andi Sudiman Sulaiman mengaku bersyukur lapangan kerja di wilayahnya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Di sisi lain, Pemprov Sulsel terus berinovasi menghadirkan program dalam rangka peningkatan SDM untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Hal itu akan berdampak pada perekonomian serta menekan angka pengangguran di masa akan datang. Kenaikan besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP tenaga honorer, transformasi struktur ekonomi, dampak tambang dan penanganan banjir, serta peningkatan kualitas SDM menjadi sejumlah rekomendasi yang disampaikan DPRD Kalimantan Selatan kepada pemerintah provinsi. Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka mengatakan, rekomendasi itu menjadi bagian dari evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun anggaran 2022. Ia percaya lewat sinergitas dan kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, pembangunan di Kalimantan Selatan akan semakin baik. Untuk itu juga diperlukan penguatan sinergitas lintas SKPD untuk menyamakan visi misi menuju pembangunan yang lebih optimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 393 dan Pasal 394, Direktorat Jenderal Perumahan mempunyai tugas dan fungsi. Rencana pembangunan Jembatan Garuda Pontianak sebagai jembatan menghubung Jalan Bardan Nadi hingga Terminal Siantan oleh investor tengah dalam pengondokan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan saat ini rencana pembangunan Jembatan Garuda Pontianak masih dalam proses menunggu persetujuan Kementerian PUPR. Apabila sudah mendapat lampu hijau, kemudian dilanjutkan tahapan selanjutnya seperti penyusunan draft kaitan kontribusi yang diperoleh pemerintah Kota Pontianak dan lain sebagainya. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.